merinding bro gitu loh. Udah sehancur ini masih juga orang-orang tidak sadar gitu. Padahal duit nggak ada, ya. Pekerjaan sudah nggak ada, oke. Pemasukan dari tempat-tempat lain pun yang biasanya ada duit masuk dan segala macam itu sudah nggak ada. Tapi entah kenapa orang-orang masih memikirkan kalau tidak bayar pinjol apakah dipenjara, bang? Kalau tidak bayar pinjol, apakah aset mau ditarik, bang? Kalau tidak bayar pinjol, nanti suatu saat saya akan ditagih 1 miliar, bang. Kayak mana konsepnya, teman-teman? Bisa memunculkan hal-hal seperti itu, gitu. Padahal sudah dijelaskan, hutang piutang ranahnya perdata. Terjadinya nantinya kesepakatan timbal balik. Ya, si kreditur atau si pinjol memberikan dana pinjaman kepada kita dengan mengharapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal. Kita menerima uang yang ada dari pinjol karena kita bersedia juga memberikan keuntungan. Terjadilah sebuah kesepakatan, makanya perkaranya duduk dalam perdata. Ya. Habis itu lagi, apakah aset-aset kita akan ditarik? Itu asumsi yang selalu bertaburan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Tidak semudah itu dan tidak segampang yang kita kira. Sekarang aset yang mana lagi yang mau ditarik? Toh kita minjam pinjol aja untuk kebutuhan konsumtif. Menandakan kita tidak punya uang gitu. Kalau kita masih punya aset, mungkin Anda tidak akan terjebak di pinjaman online. Ya, Anda ingat loh. Ini pinjol tujuannya sangat luar biasa. Target dia 2026 nanti itu adalah 4.300 triliun dana harus disalurkan. Ya, sekarang sudah 1.000 berapa baru dana yang disalurkan. Total peminjam ke pinjol mencapai 142 juta. Peminjam. Itu dirilis langsung oleh AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, di bulan Februari awal 2025. Jadi bukan teman-teman sendiri. Saya sudah bilang sama Anda gitu loh, 90% orang yang bermain di pinjaman online itu akan terjebak. Mereka tidak akan mampu keluar. Kalaupun mereka berhasil keluar, berhasil untuk dimiskinkan. Jadi teman-teman, tolong dong gitu loh. Saya aja membaca berita-berita seperti itu jadi merinding gitu loh. Ya, tapi entah kenapa saudara-saudara saya tidak pernah sadar dalam hal itu. Ayolah. Kalau sudah tidak mampu ya sudah persetan dengan hal itu. Jangan berlomba-lomba lagi mencari aplikasi yang gampang cair, aplikasi yang limitnya tinggi, aplikasi yang gacor segala macam. Jangan. Ya. Apa teman-teman semuanya nggak capek? Apa teman-teman semuanya nggak lelah dengan hal-hal yang seperti ini? Apa teman-teman sudah siap untuk dihancurkan dengan hal-hal pemikiran-pemikiran bodoh yang ada tadi gitu loh? Yang mampu mengeluarkan Anda dalam hal ini adalah dengan cara Anda merubah cara berpikir Anda. Saya selalu bilang, tantangan yang paling besar, resiko yang paling besar adalah diri Anda sendiri. Karena Anda berhadapan langsung dengan pemikiran dan hati Anda yang tidak bisa diajak kompromi. Ini lawan terberat Anda gitu loh. Ya, pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya gitu loh. Nggak bisa teman-teman selalu berdalih dengan cara pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Ya. Saya di sini hanya melakukan himbauan. Saya menyampaikan selalu berulang kali saya bilangin, kalau memang pemikiran kita tidak bisa diajak kompromi, hal yang paling pertama kita lakukan adalah memutus semua komunikasi yang terhubung. Ya. Kalau memang pikiran kita tidak bisa diajak kompromi, dikit-dikit kita mendapatkan chat WhatsApp, terus baper, kita terjemahkan ke hal lain. Kita mendapatkan telepon, kita baper, kita terjemahkan ke hal lain. Itu akan mematikan kamu di dunia nyata gitu loh. Ya, pemikiran pintar tadi, logika yang hebat tadi seketika akan hilang gara-gara ketakutan yang ada. Ya, yang jelas galbay pinjol resikonya cuma satu, namamu tercatat dalam skor kredit bermasalah. Sudah sampai di sana gitu loh, jangan tambah lagi. Kalaupun Anda harus dihadapkan dengan debt collector, kalau Anda lelah dan capek, putus komunikasinya. Memang nggak diharuskan Anda berkomunikasi dengan debt collector pinjol, karena tugas mereka hanya mencaci maki, hanya menghina. Bukan Anda mendapatkan solusi ketika berkomunikasi, tapi malah membuntukan cara pemikiran Anda. Ini yang harus teman-teman pahami dengan maksimal.
Jangan hanya mengikuti ketakutan-ketakutan yang ada sehingga menghancurkan diri Anda buat jangka panjang. Ya, ini saya pesankan buat teman-teman semuanya, tolong banget, tolong Anda berdamai dengan diri Anda sendiri gitu loh. Ya, mau pinjol apapun, gak usah Anda tanya, bang saya sudah galbay bang 3 bulan, apa yang harus saya lakukan? Kalau sudah 3 bulan ya sudah, dari awal galbay sampai 3 bulan apa yang Anda lakukan? Oh saya melakukan aktivitas bang, iya lakukan itu lagi gitu loh. Kenapa 3 bulan baru bertanya? Emang dari awal itu Anda ngapain aja gitu loh. Ya, jadi lakukan aja hal-hal positif. Lawan semua ketakutan yang ada. Tetap keluar rumah, tetap berusaha. Ingat, tidak ada yang memberimu makan ketika kamu miskin. Ya, ini ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, Anda akan masuk dalam kehancuran yang sangat besar. Anda harus paksa untuk keluar dari semua ini. Ya, sekarang IPI, bersama OJK sedang melihat peluang hebat. Indonesia dalam keadaan ekonomi yang tidak sehat, ya, otomatis kemungkinan pinjol untuk menyalurkan dana yang lebih besar itu akan terjadi di tahun 2025 ini. Ya, Anda ingat gak waktu itu OJK menyampaikan kalau bisa tahun 2025 75% populasi dewasa Indonesia meminjam ke pinjaman online. Sekarang tahun 2025, kita tahu semuanya orang kesulitan dalam ekonomi. Ya, karena terbentuknya pemerintah baru masih sibuk dalam mencari apa yang sedang terjadi dalam ekonomi global. Otomatis ini akan berdampak kepada rakyat Indonesia. Makanya teman-teman jangan pikirkan hutang dulu, pikirkanlah untuk bertahan hidup. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah, letakkan dulu sementara, kita fokus bagaimana kita bertahan hidup. Bagaimana kita bisa dapat makan pagi sore. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itu yang harusnya Anda pikirkan. Ya, yang penting teman-teman semuanya, kalau memang mental Anda tidak bisa, jangan paksakan untuk berkomunikasi. Jangan terjemahkan semua apa yang diucapkan oleh debt collector. Sudah saatnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau memang Anda orangnya baperan, tidak perlu Anda lihat dan tidak perlu Anda dengar. Cukup Anda ganti semuanya nomor Anda, selesai. Saya menunggu kapan teman-teman mau mempraktekkan hal itu biar Anda benar-benar bebas. Terserah Anda mau dipinjol manapun. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Buat teman-teman yang lainnya, kalau masih ada pertanyaan, silahkan isi di dalam kolom komentar. Ya, kira-kira Anda dipinjol mana lagi, yang seperti apa lagi, isi di dalam kolom komentar. Pinjol katanya diam-diam itu menyelidiki isi HP dari nasabah telat bayar. Takut nggak teman-teman semuanya kalau mendengar judul dengan hal seperti itu? Karena saya mendapatkan DM dari teman-teman semuanya, yang mana di sini teman-teman menyampaikan bahwasannya ada yang menyampaikan di sini katanya handphone dia sudah disadap semuanya gitu loh. Apapun aktivitas dia dan dimanapun dia berada itu pinjol sudah mengetahui. Sampai mau dia berada di tempat tongkrongan, katanya mau sampai dia berada di kantor, sampai dia berada di rumah, itu pinjol sudah mengetahui katanya. Berarti semua isi handphone dia itu diam-diam dimata-matai dan telah dikantongi oleh pihak pinjol. Begitulah asumsi yang masuk dalam pemikiran orang yang telat bayar dan tidak mampu bayar. Dan dia bertanya sama saya, bang, apa yang harus dilakukan buat ke depannya bang kalau kondisinya seperti ini? Ini saya jelaskan dulu ya buat teman-teman semuanya yang merasa selalu diikuti, merasa selalu diawasi, merasa selalu tersadap dan segala macam gitu loh. Jangan sampai nanti Anda berasumsi sampai dia menyadap melalui email handphone, sistem handphone dan segala macam. Kalau pinjol melakukan penyadapan, saya pun tidak menutupi kemungkinan. Kenapa hal itu saya tidak menutup kemungkinan? Karena kalau aplikasinya masih tertanam di handphone Anda, kemungkinan kalau aplikasinya ini bisa bergerak kemana-mana, ya kemungkinan besar apapun aktivitas dalam handphone Anda, itu pasti bisa mereka lihat. Tapi, sesingkat pengetahuan saya, sejak adanya akses sesuai dengan POJK juga, adanya akses pembatasan untuk pinjaman online yang mana mereka hanya boleh melakukan akses terhadap yang disebut dengan camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Sejak itu mungkin tidak
beberapa pinjol lagi yang melakukan hal yang sama. Walaupun kita ya tetap aja kecurangan-kecurangan itu tetap dilakukan, ya mana tahu dalam akses kamera mereka juga bisa mengakses kontak. Dalam mengakses mikrofon mereka juga bisa mengakses log panggilan. Dalam mengakses lain-lainnya mereka bisa mengambil apa yang mereka mau, ya. Kita kan nggak bisa menutupi kemungkinan, tapi mungkin itu masih sebagian dari pinjol-pinjol legal yang masih melakukan hal yang sama. Oke. Sekarang teman-teman tersugesti, ya, sesuai dengan pertanyaan yang dia sampaikan tadi, bahwasanya tempat kerja, alamat rumah, tempat tongkrongan itu diketahui oleh pinjol tersebut. Oke. Kalau misalnya memang halnya seperti itu, tempat kerja, ya rasa saya ini hal-hal lumrah aja. Coba teman-teman ingat dulu, waktu pengajuan pinjol itu ada nggak Anda mengisi form, misalnya untuk mempercepat proses hal ini, ya? Cantumkan tempat kerja Anda atau cantumkan NPWP dan segala macam, kan macam-macam yang dia sampaikan gitu loh. Mungkin ada nggak Anda mencantumkan tempat kerja? Yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman merasa tempat tongkrongan dan segala macam, saya nggak tahu ya apakah dia menyampaikan, saya tahu nih Anda duduknya di mana setiap hari ini. Gitu loh. Terkadang kan dugaan-dugaan dari debt collector ini kan banyak juga ya berdasarkan dari riwayat yang mereka ambil sejak awal gitu loh. Tapi bukan berarti hidup Anda itu terawasi. Kemanapun Anda pergi mereka akan tahu. Dimanapun Anda berada mereka akan tahu. Enggak. Anda kira satelit yang ada di atas itu atau pemancar sinyal internet itu difasilitaskan untuk debt collector? Enggak. Ya, kalau alamat rumah Anda dia ketahui itu hal-hal wajar kan. Ketika itu Anda kan mengajukan yang namanya KTP. Kartu tanda penduduk, di sana ada nama, ada nik, ada identitas lainnya. Ya, dijelaskan di sana semua. Jadi ketika mereka mengetahui di mana posisi Anda, alamat rumah Anda, itu hal wajar. Ya, ketika dia mengetahui mungkin Anda bekerja di mana misalnya gitu kan, selain Anda yang mengajukan, atau mungkin Anda sedang mengaktifkan lokasi saat itu. Mungkin Anda pengajuan berada di kantor, atau Anda pengajuan berada di tempat tongkrongan dan segala macam, ya. Mungkin mereka bisa aja berasumsi ke sana gitu. Ya, tapi buat membuktikan hal itu semuanya, kita kan nggak bisa nih hanya berbicara soal teori tapi tidak kita praktekkan secara faktanya. Untuk mempraktekkan secara fakta, teman-teman semuanya, coba cabut nomor Anda, ya, cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Tapi ingat, sebelum Anda melakukan reset atau mengembalikan ke pengaturan awal, pindahkan dulu data-data yang menurut Anda penting. Habis itu masuklah dengan nomor baru. Diamkan handphone Anda dalam keadaan aktif, sinyal internetnya ada dan segala macam. Diamkan handphone Anda selama 1 minggu. Ya, tapi jangan pernah bagikan nomor baru Anda kepada siapapun. Kita melihat di sana, benar atau tidak handphone Anda ini telah disadap melalui sistemnya, melalui email handphone Anda tersebut, atau bukan gitu loh. Karena akal-akalan dari debt collector ini banyak gitu loh. Ya, kadang dia melakukan penagihan itu dia asal ucap. Ingat, Anda mau pergi kemanapun, kita akan kejar Anda gitu loh. Kita mengetahui lokasi Anda, kita bisa lacak Anda dari sini. Kita lakukan skip tracing dan segala macam-macam yang dia sampaikan. Padahal faktanya mereka hanya bermain dengan kata-kata. Ya, misalnya mereka ngirimkan, wah ini kan dia kirimkan Google Map misalnya gitu kan. Wah ini kan titik lokasimu. Padahal dia ketiknya melalui alamat KTP-mu. Ya. Otomatis karena alamat KTP-nya cukup sinkron, sekarang juga zaman internet, zaman digital dan segala macam, ya otomatis sasarannya tepat dan kita sudah ketakutan. Jadi buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya misalnya, Bang, diam-diam debt collector ternyata menyadap handphone saya, atau diam-diam ternyata mereka memantau atau melacak handphone saya. Jadi coba aja buktikan dengan hal yang saya sampaikan tadi. Oke, benar atau tidak dia bisa melacak hal itu lagi setelah Anda ganti kartunya, Anda reset handphonenya. Begitu cara pembuktiannya. Kalau kita hanya percaya dengan asumsi kita hanya percaya dengan drama yang ada, yang hancur diri kita. Karena orang yang telat bayar pinjol ini pasti dia bisa membangun drama, yang mana drama itu akan menakut-nakuti diri dia sendiri. Ya, makanya dari itu buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda benar, Anda pengen membuktikan hal ini, lakukanlah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, dengan begitu kita bisa, pertama kita bisa mengatasi, karena kalau nomornya sudah kita ganti, handphone kita reset, otomatis aplikasi juga ikut terhapus. Bahkan ada sistem yang bermain di balik sistem handphone kita pun juga ikut terhapus, karena itu akan dikembalikan lagi ke setelan awal, ke setelan pabrik. Jadi nggak ada tersadap sama sekali. Ya,
Kalau misalnya nanti Anda sudah ganti nomor, handphone sudah Anda reset, tiba-tiba ada panggilan yang mana mereka melakukan penagihan sementara ya Anda sudah mereset HP, sudah mengganti nomor, Anda tidak membagikan nomor Anda kepada siapapun, baru kita curiga itu terjadinya penyadapan melalui email. Ya, rasa saya hal itu tidak akan mungkin. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, karena ya kita waspada kan nggak apa-apa gitu loh. Ketika Anda mengganti dengan nomor baru, usahakan mendaftar kartu Anda, jangan pakai nomor NIK Anda. Bisa dipakai nomor NIK saudara atau siapa. Ya. Karena kita kurang percaya juga dengan layanan GSM yang ada saat ini, ya kan? Layanan-layanan dari kartu-kartu seluler yang ada saat ini, karena mereka terkadang juga ikut mempromosikan promosi pinjol gitu loh. Seakan-akan mereka menjalin kerjasama dengan pinjaman online ini. Kalau nggak mungkin kan setiap hari kita mendapatkan SMS, selamat Anda mendapatkan pinjaman 80 juta, 100 juta, 25 juta, dan segala macam gitu loh. Sementara OJK aja mengkonfirmasi, pinjol legal dilarang melakukan promosi menggunakan sarana pribadi. Sementara promosinya terjadi melalui SMS. Ya, entahkah mereka masang iklan kepada pihak-pihak dari GSM-nya atau apa, kita kan nggak tahu gitu loh. Yang jelas kita setiap pagi mendapatkan hal itu. Kalau kita merujuk kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK, ya real pinjol-pinjol legal ini ilegal semua gitu loh. Karena mereka mempromosikan menggunakan SMS tersebut. Ya kan, bahkan di bawahnya itu kalau Anda tidak suka menerima pesan ini, Anda bisa ketik berhenti berlangganan dan segala macam. Padahal kita kan nggak minta berlangganan. Ya nggak sih buat teman-teman semuanya? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman jangan menduga, wah handphone kita sudah disadap nih melalui emailnya. Kemanapun kita pergi, rumah kita semuanya itu akan terlacak, aktivitas kita terlacak. Nggak ada seperti itu. Kita buktikan dulu dong. Jangan kita hanya percaya dengan katanya, tapi kita buktikan faktanya seperti apa. Cara membuktikannya ya seperti tadi. Setelah teman-teman praktekkan, baru teman-teman tahu. Jadi jangan terus-terusan membentuk drama. Jangan terus-terusan Anda mengjudge diri Anda sendiri dengan pemikiran-pemikiran bodoh itu, gitu loh. Sudah cukup dengan keadaan duit nggak ada, kita pemasukan juga nggak ada. Rasa saya ini sudah sangat cukup, gitu. Jadi jangan ditambah-tambah lagi beban-beban yang ada. Ya, begitu ya teman-teman semuanya. Silahkan Anda buktikan dan silahkan Anda praktekkan. Rasa saya ini hanyalah asumsi dan luapan sebuah ketakutan dalam diri Anda. Nanti kita tahunya setelah Anda mempraktekkan yang saya sampaikan. Ya, silahkan dulu.